sesi pertama. Oke, saya lanjut ya ke latar belakang dasar mengenai kecurangan. Ya, ini tidak ada slide khusus, cuman saya ambil dari buku Singleton and Singleton ini. Ya. Forensik terutama berkaitan dengan fraud atau kejahatan, ya, kecurangan. Ya. Kecurangan itu banyak terjadi. Ya. Kita ingat ya apa definisi kecurangan. Kecurangan itu adalah sesuatu tindakan yang disengaja, ya kan. Beda dengan kesalahan, ya, error itu kebanyakan tidak sengaja, ya kan. Kalau fraud itu sengaja demi mengambil keuntungan tertentu untuk melakukan sesuatu yang umumnya melanggar hukum. Ya. Nah, untuk itu kita pahami dulu ya, siklus fraud itu apa? Siklus fraud itu kalau menurut uh, apa sebagai dari sisi akuntan forensik, mereka harus menilai. Ya. Terjadinya fraud itu bisa melalui pertama adanya kecurigaan atau allegation, kecurigaan, keluhan, atau rumor bahwa sesuatu kecurangan terjadi oleh orang pihak ketiga, ya, yang merasakan adanya hal tersebut, ya, semacam kecurigaan. Ini kan sesuatu terjadi dulu, ya, kemudian ada kecurigaan. Kemudian, ya, investigator itu punya intuisi bahwa uh, sesuatu ini memang ada terjadi. Ya. Jadi dari investigator sendiri punya intuisi atau kecurigaan memang uh, sesuatu itu apa kemungkinan terjadi. Ya. Kemudian aspek ketiga adalah adanya apa orang tertentu yang mungkin tidak tidak mau ini diangkat, ya, atau ekspektasi atau keinginannya tidak mendorong hal ini, ya. Biasanya ada semacam itu, ya, baik dari kondisi yang ada atau uh, yang menyebabkan itu terjadi, ya. Kemudian keempat adanya temuan secara tidak sengaja, ya, accidental, yang menunjukkan hal itu terjadi. Misalnya ada kehilangan berkaitan dengan kas, properti, dokumen, dan sebagainya. Yang sebenarnya nggak sengaja, tapi bisa membuktikan itu. Atau bisa juga muncul karena hasil dari suatu audit. Ya. Atau bisa juga itu hasil dari adanya pengendalian yang baik, sehingga ditemukan adanya penyimpangan dalam fraud. Ya. Jadi ini bisa saja terjadi seperti ini, ya. Uh, Nah, untuk menyelidiki suatu kecurangan itu umumnya karena berkaitan dengan masalah hukum, ya kan, maka biasanya berakhir di pengadilan. Nah, ini berarti juga berkaitan dengan hukum pidana, criminal law, kemudian adanya terjadi pelanggaran hukum, kemudian ada aspek si pelakunya dan ada si korbannya, ya. Ada pelaku, ada korban, ya kan? Seperti itu. Langkah-langkah dalam investigasi fraud itu ada 6, ya. Pertama, memperoleh dulu rincian dan dokumen berkaitan dengan kecurigaan terjadinya fraud. Ya. Cari dulu apa detailnya, apa kejadiannya. Kemudian kita coba nilai kejadiannya berdasarkan dokumen yang ada. Ya. Kemudian kita nilai juga lingkungan organisasi atau perusahaan di mana hal itu terjadi. Kemudian keempat, kita coba merangkai menjadi teori, ya.
Kenapa ini terjadi? Theory of fraud. Ya. Kenapa ini terjadi? Apa motifnya? Apa peluangnya menyebabkan ini terjadi? Kenapa dia berperilaku seperti itu? Nah, kan perlu itu diketahui. Kemudian kelima, apakah bukti-bukti yang sudah kita dapatkan itu bisa mendukung hal tersebut? Make sense atau tidak? Apakah dia bisa lolos dari pengujian tentang realitas bisnisnya? Terakhir, baru kita komunikasikan detail dan status fraud itu kepada pihak yang berkaitan. Ya, itu secara umum investigasi fraud seperti itu. Dan mirip seperti audit, kita harus punya bukti. Itu penting. Ya. Yaitu basic dasarnya. Ini sudah diterangkan tadi ya. Balik ke kita lanjut ke bagian 2 kalau di buku ini. Ya. Sudah diterangkan tadi ya berkaitan dengan forensik dan skill atau keahlian yang diperlukan. Ya. Masuk ke bab 2. Nah, prinsip-prinsip fraud. Ya, fraud. Fraud itu seperti saya katakan di depan itu adalah tindakan yang disengaja. Penipuan yang disengaja, intentional deception. Ya. Yang melibatkan lying, berbohong, atau cheating. Cheating itu apa bahasa Indonesia-nya melakukan kecurangan. Ya. Deception itu penipuan, ya penipuan, tidak menyatakan yang sebenarnya. Tapi secara umum ini ya, fraud itu adalah kejahatan. Fraud is crime. Ya. Karena dia mengambil keuntungan to get advantage dengan cara sesuatu yang tidak benar, ya false means or representation. Ya. Itu melanggar hukum, yang merugikan pihak lain, dia mengambil keuntungan. Kemudian kalau fraudnya dilakukan oleh perusahaan itu corporate fraud, ya. Ada juga manajemen fraud, ya. Manajemennya sengaja, ya, secara bersama-sama mengambil keuntungan tertentu. Kalau menurut pengertian orang umum, ya, fraud itu bisa dilakukan tindakan tidak jujur dalam bentuk penipuan yang disengaja atau me, apa, menyajikan sesuatu yang tidak seharusnya. Ya. Nah, kalau menurut asosiasi sendiri, ya, itu adalah penggunaan pekerjaan seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang sengaja menyalahgunakan dan mencuri sumber daya dan aset organisasi. Itu dinamakan fraud kalau dalam organisasi. Tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara secara sengaja menyalahgunakan dan mencuri sumber daya dan aset organisasi. Pengertian secara umum, ya. Ya, ini secara umum.
Jadi kita belajar tentang kenapa seseorang melakukan kejahatan, ya, dalam bentuk fraud, ya, kecurangan. Nah, ini sudah kalian pelajari di mata kuliah lain mungkin ya. Ada segitiga yang berkaitan dengan fraud, ya. Fraud, kecurangan terjadi pertama kalau ada tekanan secara keuangan. Ya. Kedua, terjadi karena adanya kesempatan atau peluang, opportunity. Dan ketiga, dia bisa melakukannya karena dia merasionalisasikan tindakannya itu. Tiga hal ini harus ada, ya, sehingga mereka melakukan kecurangan. Pressure bisa diartikan juga motivasi, ya, kenapa dia melakukan itu. Kalau dia punya tekanan tertentu, ya, eh, bisa ya ini ya bisa dia melakukannya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi harus ada segitiga fraud ini ya. Ini harus kalian hafalkan ya segitiga ini. Ada mahasiswa yang juga meneliti menambahkan ada diamond, ada pentagon, tapi sebenarnya menurut saya tiga ini saja yang penting ya. Yang lain itu melengkapi saja ya. Ada mahasiswa yang semester kemarin melakukan penelitian, dia menambahkan jadi diamond, jadi fraud. Sekarang saya nanya ya, apa bedanya dengan yang sudah ada ya. Yang tiga itu sudah cukup kok, yang lain sekedar aksesoris dan dari penelitian-penelitian terdahulu pun tidak terbukti ya hal-hal tersebut ada kaitan. Ngapain saya teliti? Menurut saya tiga ini sudah cukup kok gitu ya. Ada tiga ini yang utama ya. Nah itu ya sebenarnya di slide juga ada ya. Cuman itu coba saya cari dulu. Nah, saya cek dulu yang minggu mendatang apa nggak kita bahas. Oh, ini nggak ada kaitan di sini. Oke, di minggu mendatang memang ada dibahas, cuman lebih spesifik menyangkut ke ini sudah kita pelajari di yang Fred Triangle ini ya. Intinya adalah itu ada berkaitan dengan kesempatan, ada dorongan, dan ada rasionalisasinya. Oke, saya teruskan di sini ya. Scope fraud-nya nanti dijelaskan bagi macam jenis fraud ya di dalam occupational fraud dan akan dibahas. Nah, di buku ini dijelaskan ada 25 alasan ya kenapa pegawai itu bisa atau karyawan melakukan apa yang dinamakan white collar crime ya, yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkaitan baik itu kriminologis, psikologis, sosiologis, auditor, polisi maupun perusahaan profesional security lainnya. Alasan bisa macam-macam. Yang pertama, karyawan itu mungkin percaya dia bisa melakukannya, gampang aja dia melakukannya gitu. Kemudian kedua, dia mungkin ingin
ingin betul butuh sekali uang gitu loh, perlu uang ya. Ini berkaitan terutama dengan tekanan ya kan. Kemudian karyawan itu mungkin frustasi dan tidak puas dengan pekerjaan dia, bisa jadi sebab ya. Atau mungkin karyawan tersebut frustasi berkaitan dengan kehidupan pribadi dia yang nggak ada kaitan dengan pekerjaan, bisa jadi seperti itu. Kemudian karyawan tersebut mungkin di apa dikasari oleh atasannya atau siapapun, dia pengen membalasnya ya. Kemudian karyawan tersebut mungkin tidak memperhitungkan kemungkinan dia ditangkap atau diketahui ya. Dia menganggap remeh ya, gampang aja, nggak ada yang tahu kok masalah ini, seperti itu. Kemudian karyawan bisa melakukan rasionalisasi seperti misalnya semua orang juga melakukan ya, kenapa saya enggak? Itu rasionalisasi tetap. Kemudian karyawan itu mungkin berpikir ya, ini kecil-kecilan saja kok, nggak akan rugi juga ya, bukan sesuatu yang besar ya. Orang lain yang melakukan besar, saya melakukannya kecil-kecil saja ya. Kemudian mungkin karyawan tersebut tidak mampu mengelola keuangan pribadi dia, suka boros ya, sehingga menyebabkan dia selalu habis uang. Itu karena mungkin kelemahan dia tidak bisa mengelola uang yang lebih besar pasak daripada tiang, jadi seperti itu. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Kemudian bisa jadi juga karyawan tersebut eh, merasa itu tantangan, pengen menghancurkan organisasi itu. Nah, ini aneh juga ya, mungkin ada orang seperti itu ya. Dia punya alasan pribadi tertentu untuk menghancurkan organisasi, bisa jadi seperti itu. Kemudian karyawan tersebut mungkin secara ekonomi, sosial, dan kultural mungkin terasing, ya, tidak merasa bagian. Ini disebabkan karena masa kanak-kanaknya. Atau karyawan tersebut ingin kompensasi tertentu atas kehidupan pribadi dia, memerlukan kasih sayang, pertemanan, dan sebagainya, ya. Dia pengen kompensasi karena nggak punya itu. Ya. Kemudian karyawan tersebut mungkin tidak punya pengendalian diri, ya. Melakukan pencurian hanya berdasarkan keinginan saja tanpa ada kontrol. Atau karyawan tersebut percaya bahwa teman itu tidak memperlakukan dia dengan adil, dia dihina dan sebagainya. Atau karyawan itu hanya orang yang malas, ya, nggak pengen kerja keras, yang dicuri saja, yang ada lazy gitu. Atau karena organisasi itu di sisi lainnya, organisasi itu punya kelemahan, ya, punya kelemahan karena internal kontrolnya nggak bagus, ya, sehingga menyebabkan orang tergoda untuk melakukan pencurian. Nggak dijaga, nggak dikunci, nggak diawasi, ya, itu akan menyebabkan orang terdorong. Kemudian orang juga bisa berpikir tidak ada yang diproses kok yang melakukan ini ya, ada yang sampai dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Ya. Kemudian mereka juga berpikir bahwa jarang ada kok yang ditangkap ya. Nah, kebanyakan yang ditangkap tuh karena accident saja ya, sial saja dia. Kalau nggak sial ya kita atur dengan rapi, nggak akan ketangkap kok gitu semacam itu. Kemudian karyawan tersebut juga terdorong tidak karyawan tidak dibantu untuk mengatasi masalah pribadi dia, masalah keuangan dia. Ya, merasa dibantu, dicuekin saja, seperti itu. Kemudian situasional sifatnya,
dia masing-masing punya motif tertentu. Ya. Nah, ini semacam alasan-alasan lah untuk membenarkan dia seperti itu, ya kan? Eh, Nah itu ya nanti ini dijelaskan di bagian yang lain ini. Ini secara garis besarnya seperti itu ya, bahwa uh, tiga hal itu akan menjadi tiga apa segitiga plot itu akan menjadi dasar utama untuk melakukan analisis ya teori tentang kenapa seseorang melakukan fraud itu ya. Kemudian saya coba terangkan lagi prinsipal itu nanti di kelas yang bagian selanjutnya ini ya. Bagian selanjutnya adalah mengenai skimnya sudah nanti juga ya. Ada tiga jenis itu ada dijelaskan nanti ya. Oke, itu dulu untuk yang dasar ini ya, dasar, dasar utama mengapa fraud itu terjadi. Oke, itu ya untuk yang bagian kedua ini cukup itu aja, itu dasar-dasarnya juga. Nanti akan secara mendalam kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, itu untuk bagian kedua. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bapak boleh minta rekamannya lah nanti, Pak. Iya, boleh nanti. Terima kasih, Pak. Ya, nanti ada saya sharing apa, rekaman bahannya ya, buku-bukunya ada di drive tersendiri nanti. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya pertemuan hari ini ya. Nanti akan banyak kita lanjutkan di minggu depan ya, untuk lebih dalam membahas hal ini.